10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvia Ariska dari BKIG semester 6. Saya di sini akan mempraktekkan proses konseling dengan menggunakan pendekatan rasional emotif terapi dengan teknik social modeling. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ya, Silakan duduk. Bagaimana kabarnya hari ini, Dek? alhamdulillah baik, Kak. Ngomong-ngomong, hari ini Adek tidak kuliah? Pagi ini saya tidak ada mata kuliah, Kak. Habis zuhur baru ada jam, Kak. Oh iya, Adek sekarang udah semester berapa? Semester 4, Kak. Oh iya, Kak. Saya ingin berbagi cerita dengan Kakak. Ya, seperti yang sudah kita sepakati di telepon kemarin malam, kalau kita akan bertemu, pasti ada beberapa hal yang ingin diceritakan. Coba sekarang ceritakan apa yang Ade Mira rasakan saat ini. Iya, Kak. Tapi saya bingung harus cerita mulai dari mana, Kak. Nanti Ade ceritakan pelan-pelan saja, tidak usah buru-buru ya. Baik, Kak. Kak, nggak akan cerita dengan siapa-siapa. Saya takutnya nanti kejadian saya alami ini diketahui oleh orang lain. Nanti saya malu. Tenang saja, Dek, kakak tidak akan menceritakan masalah ini kepada siapa-siapa. Karena dalam proses konseling ini, kita memiliki kode etik yang harus kita lakukan. Jadi, silahkan Adek bercerita saja dengan terbuka, santai, dan percaya kepada kakak. Dengan begitu, kita sama-sama akan bisa menyelesaikan masalah yang terjadi. Baik, Kak. Dengan begini saya jadi tenang akan cerita dengan Kakak. Baik, kalau begitu coba Adek ceritakan apa yang sedang Adek alami. Bagaimana ya, Kak? Saya bingung untuk mengatakannya. Tidak usah bingung ya, Dek. Saya akan mendengarkan semua yang diceritakan. Semoga satu persatu permasalahan Adek bisa kita selesaikan. Iya, Kak. Begini ceritanya. Pacar saya meninggal 3 bulan yang lalu. Saya merasa sedih sekali, Kak. Pacar saya meninggal saat mau menjemput saya di kampus. Dan kejadian terjadi di depan mata saya. Saya merasa menyesal. Kenapa dia harus menjemput saya? Saya harusnya tidak manja, padahal bisanya saya naik angkot. Saya sedih sekali, Kak. Betapa bodohnya saya saat itu. Ya, kakak bisa merasakan apa yang Adek rasakan saat ini. Padahal saya sangat sayang kepada dia, Kak. Malah saya sendiri yang mencelakakan dia. Coba ceritakan kronologi peristiwanya seperti apa, Dek. Saat itu saya pengen banget, Kak, dijemput sama pacar saya. Akhirnya saya WA pacar saya. Kebetulan dia sedang tidak ada jadwal kuliah. Dia pun mau, Kak. Pas mata kuliah habis, saya langsung keluar. Baru 5 menit, di situ terdengar suara keras banget motor yang nabrak. Saya lihat ada motor ninja sudah terguling dan saya melihat bis pertamanya sih tidak terlalu peduli. Tapi setelah saya lihat helmnya, saya terkejut. Itu pacar saya. Saya saat itu langsung berlari menghampiri pacar saya dan kaget banyak sekali darah dari kepala. Saat itu saya tidak peduli, sekitar saya ada banyak orang yang melihat. Tak lama ambulan datang dan membawa pacar saya. Saya diajak pulang sama teman saya. Sampai di rumah diberi kabar bahwa pacar saya meninggal. Langsung saya menangis histeris dan pingsan. Tak percaya ini cepat sekali terjadi. Kenapa saya minta dijemput saat itu? Miris sekali ya kejadiannya, Dek. Saya bisa merasakan apa yang Adek rasakan saat itu. Berarti dengan kata lain, Adek ini merasa semua ini terjadi atas kesalahan Adek ya, karena Adek meminta jemput kepada pacarnya. Apakah benar seperti itu? Ya, Kak, saya merasa ini semua adalah kesalahan saya. Saya berpikir juga harus mati untuk menebus kesalahan ini, Kak. Coba pikir 2 kali, 3 kali lagi, apakah berpikir seperti itu sudah benar? Entahlah, Kak. Bagaimana dengan orang tua Adek dan orang tua pacar Adek? Ibu bapak saya selalu menguatkan saya, Kak. Walaupun sampai sekarang saya pun belum bisa memaafkan diri saya sendiri. Kalau bapak ibu pacar saya
Mereka berusaha tegar dan menerima hal ini sebagai ujian. Saya bersyukur, bahkan mereka seperti menganggap saya anak sendiri, sehingga kalau pulang sekolah, kadang saya mampir ke sana dan berdoa bersama mendoakan almarhum. Ibu bapak selalu menguatkan adik, dan orang tua pacar adik tidak membenci adik. Nah, mari kita berpikir bersama-sama, Dek. Keluarga selalu menguatkan adik, tetapi adik ingin menebus kesalahannya dengan ikut mati. Menurut adik, itu cara yang paling tepat? Gimana ya kak, saya selalu dikejar-kejar perasaan bersalah. Betapa saya jahatnya kepada pacar saya. Terkadang memang terlintas di pikiran seperti itu kak. Jadi, menurut adik karena kematian pacarnya, adik selalu merasa bersalah dan berpikir untuk ikut saja tanpa menghiraukan keluarga adik dan keluarga pacar adik yang menyayangimu. Hal itu merupakan keputusan yang tepat, begitu? Iya kak, saya rasa itu cara terbaik untuk menyelesaikan masalah ini. Untuk apa saya hidup kalau pacar saya tidak ada? Hidup terasa hampar kak. Baiklah, adik coba tenangkan pikiran terlebih dahulu. Dengan ikut meninggal, apakah masalah itu dirasa sudah selesai? Apa dengan kematian adik, orang tua juga bisa tenang begitu? Bukankah dengan ikut meninggal, dengan bunuh diri, berarti adik menambah permasalahan dengan orang tua? Harus kehilangan anak secantik adik. Ya sih kak, sepertinya saya malah menambah masalah dengan bunuh diri. Tapi saya tidak tahu dengan cara apa lagi agar bisa menyelesaikan masalah. Nah, berarti adik sekarang merasa bahwa ikut meninggal bukanlah solusi dari permasalahan ini, bukan? Ya kak, saya mengerti itu. Tapi saya masih belum bisa memaafkan diri saya atas meninggalnya pacar saya. Saya masih merasa bersalah karena itu kak, merasa akan masalah ini terjadi adalah karena saya. Adek, kalau orang tua pacar saja tidak tega dan menerima kenyataan bahwa anaknya sudah meninggal, mengapa dirimu tidak bisa sekuat mereka? Padahal kalian sama-sama menyayangi dia. Ya sih kak, mungkin saya berpikir terlalu pendek. Adek sekarang ini belum pernah berbicara masalah ini kepada orang tua, atau sekedar curhat tentang perasaan apa yang adik rasakan dengan orang tua? Tidak kak, saya bingung bagaimana cara untuk memulai membicarakannya. Kali ini saya takut orang tua saya berpikir saya mulai tidak fokus kuliah. Sekarang saya malah merasa pusing dan lemas kak. Kamu sekarang pusing dan lemas. Kamu butuh istirahat, Dek. Baiklah, kita berhenti sejenak ya. Ya kak. Apakah adek sudah siap untuk melakukan tahap berikutnya? Sudah kak. Oke, kakak bantu kalau begitu untuk memulai percakapan. Kakak akan memberikan suatu stimulasi bagaimana cara berbicara dengan baik dengan orang tua adek. Kakak sebagai ibu dari adik dan adik berperan sebagai diri adik sendiri. Kemudian nanti dipraktekkan di rumah bagaimana? Oke kak, saya mengerti. Bu, saya ingin membicarakan sesuatu yang penting kepada ibu. Iya, iya, ada apa nak? Katakan saja. Saya masih belum bisa menerima kenyataan kalau Mas Denny harus meninggal dan itu karena saya, Bu. Saya sangat merasa bersalah sehingga saya tidak bisa fokus sekolah dan selalu ingin melamun dan menangis. Iya nak, ibu tahu bagaimana perasaanmu. Tetapi duniamu tidak berhenti hanya karena kematian Adi. Kalau kamu berusaha tegar dan merelakan Adi, Adi pasti tenang di alamnya. Iya sih Bu, tapi sungguh susah kalau di kuliah harus fokus ke pelajaran dan pikiran Mira ke arah kematian Mas Denny terus Bu, seakan pengen mati saja Bu. Jangan berpikir pendek seperti itu. Kalau anak ibu harus meninggal, kepada siapa ibu akan bercanda? Ibu dan bapak pasti akan sedih. Kamu tidak mau kan ibu sama bapak sedih? Maafin Mira ya Bu, berpikir buruk seperti ini ya Bu. Saya akui kalau memang saya egois memikirkan diri sendiri. Saya ingin membahagiakan ibu dan bapak dan membuat ibu dan bapak bangga pada saya. Dan satu hal lagi,
terus memohon kepada Allah supaya diberi kenyamanan hidup ya. Allah tidak akan memberi cobaan di luar kemampuan umatnya ya nak. Iya Bu, saya sadar. Sekarang saya sering melamun, menangis, dan tidak fokus ke pelajaran kuliah. Mungkin karena kurang berdoa juga ya Bu kepada Allah. Nah itulah sebabnya mengapa ibu menyuruh kamu berdoa terus. Ibu melakukan itu hanya untuk kebaikan kamu saja nak. Iya Bu, sekarang saya sadar saya memang salah. Maafkan saya ya Bu kalau jadi menyusahkan Ibu. Ya nak, ibu sudah memaafkan kamu kok. Ya Bu, saya berusaha menyenangkan Ibu dan Bapak, dan tentu saja saya akan terus mendoakan Mas Denny tenang di akhirat. Nah itulah contoh sosial modeling dari kakak. Sekarang setelah praktek simulasi tadi, apa yang adik rasakan dan hikmah apa yang adik rasakan? Wah, saya mendapatkan hikmah Kak setelah praktek dengan kakak tadi. Ternyata untuk menjadi komunikasi yang baik dengan orang tua saya, berkomunikasi seperti yang diajarkan kakak tadi, dan saya merasa lebih enteng Kak. Sudah mulai timbul keberanian untuk berbicara kepada orang tua, dan saya yakin orang tua juga pasti bijak dalam menghadapi hal ini. Wah bagus sekali hikmah yang kamu dapat ya dek. Kakak senang sekali. Itulah orang tua dek. Semua orang tua pasti menginginkan anaknya bahagia. Sekarang coba bayangkan kalau adik tidak mempunyai bapak dan ibu, kepada siapa adik akan mendapat perlindungan dan kasih sayang. Padahal di luar sana banyak anak yatim piatu. Adik termasuk orang yang beruntung, yang masih mempunyai bapak dan ibu. Benar juga ya Kak. Saya mungkin hanya takut dan bingung bagaimana bicara dengan ibu dan bapak saya. Dan saya harus bersyukur telah memiliki kedua yang sebenarnya sayang kepada saya. Kakak senang sekali dan tidak menyangka bahwa adik bisa berpikir sebijak itu. Tingkatkan ya. Iya Kak, senang rasanya. Nah, tanpa komunikasi yang baik, masalah yang dihadapi adik tidak akan cepat terselesaikan dan malah menjadi pikiran yang bermacam-macam. Ya Kak, saya juga berpikir demikian sekarang. Nah, sekarang coba adik simpulkan pembicaraan kita dari tadi. Saya merasa saya ini sangat bersalah telah menyebabkan pacar saya meninggal. Saya sangat terganggu dan sedih. Sebelumnya saya tidak tahu harus berbuat apa. Setelah kakak menyuruh saya melakukan simulasi yang harus saya lakukan dengan orang tua saya dan beberapa hal, saya sadar bahwa mempunyai niat untuk ikut mati itu tidak benar. Kematian Mas Denis sudah takdir dari Allah. Malah dengan berbicara dengan orang tua akan memberi dukungan yang kuat pada hidup saya. Saya akan terus mendoakan Mas Denny yang sudah di akhirat. Saya tidak boleh terpuruk. Saya akan fokus pada kuliah saya, berusaha berprestasi. Benar sekali dek, masalah yang adik alami itu karena perasaan bersalah yang bersarang pada diri Denny. Sekarang adik dapat menerima keadaan dan kakak rasa adik lebih bersemangat. Insya Allah Kak. Baik Kak, kalau begitu saya pamit pulang dulu. Terima kasih sekali lagi dengan bantuan. Kalau ada apa-apa saya boleh kesini lagi kan Kak? Oh iya, tentu saja, boleh kok dek. Kakak akan senang sekali jika adik sering-sering cerita dengan kakak. Baik Kak, terima kasih ya Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.